Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada tahun pelajaran 2021-2022, Ibu akan mengajarkan komputer akuntansi atau MAYOP di kelas 12. Ya, bagi semua anak-anakku di kelas 12 AKL 1, 2, dan 3, kita bertemu lagi di mata pelajaran komputer akuntansi. Nah, di semester kali ini sebenarnya hampir sama dengan kelas 11 ya. Materi dari komputer akuntansi yang membedakan adalah perusahaannya, karena di kelas 11 kalian mempelajari komputer akuntansi untuk perusahaan jasa dan dagang. Nah, di kelas 12 kalian mempelajari komputer akuntansi untuk perusahaan manufaktur. Oke, di sini di bab pertama dasar-dasar dari aplikasi MAYOP ya. Yang akunting versi 18, kita masih menggunakan yang versi 18. Nah, di sini untuk yang bab pertama di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang sedikit ya tentang perusahaan dan modul manufaktur serta mengubah currency dolar menjadi rupiah. Oke, kita lanjut ke materi pengantar komputer akuntansi. Seperti di kelas 11 ya, sudah Ibu pernah jelaskan di kelas 11 bahwa MAYOP Accounting versi 18 ini merupakan versi dari program aplikasi akuntansi yang populer digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan pembukuan secara otomatis ya. Untuk menyelesaikan pekerjaan pembukuan secara otomatis, lengkap, cepat, dan akurat. Sebenarnya masih banyak aplikasi komputer akuntansi, tidak hanya MAYOP, tetapi ada Zahir, dan MAYOP ini ada beberapa versi ya. Yang terbarunya versi 19, cuman yang dipakai untuk siswa-siswi SMK adalah MAYOP Accounting versi 18. Nah, aplikasi MAYOP Accounting versi 18 ini pertama kali dirilis di negara Australia pada tahun 91. Keunggulannya apa? Mudah dalam penggunaan, memiliki fasilitas yang lengkap dan terintegrasi, menggunakan multi-currency, bilingual, ada bahasa Indonesia dan Inggris, dan memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Oke, lanjut. Nah, di praktikum komputer akuntansi, di kelas 11 kalian sudah mempelajari tentang perusahaan jasa dan dagang. Nah, di kelas 12 kita mempelajari tentang perusahaan manufaktur. Nah, apa bedanya dari tiga perusahaan ini? Kalau jasa ini perusahaan yang tidak memiliki persediaan barang dagang. Ya, karena kalau jasa ini sifatnya adalah pelayanan. Nah, untuk dipasarkan karena produk mereka bersifat tidak berwujud. Contohnya untuk perusahaan jasa adalah usaha salon, terus usaha jasa kurir ya. Nah, jadi seperti itu. Lalu ada perusahaan dagang. Perusahaan dagang ini perusahaan yang untuk memperoleh produk barang persediaan ya, ada produk barang persediaan dari supplier dalam bentuk bahan jadi untuk dijual kembali pada konsumen. Nah, kalau dagang ini kita mengambil dari supplier. Kita sebagai konsumen kalau mau menjual produk ya, mengambil barang dari supplier dan dijual kembali, sifatnya seperti itu dan sudah dalam bentuk bahan jadi. Nah, kalau manufaktur ini merupakan perusahaan yang memperoleh produk persediaan yang dibuat dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi dan barang jadi gitu. Oke, lanjut ya ke pengantar perusahaan manufaktur. Jadi di sini ada gambar yang merupakan proses dari perusahaan manufaktur. Nah, jadi kegiatan manufaktur ini memiliki proses dan kegiatan yang lebih banyak dibanding perusahaan jasa maupun dagang. Nah, manufaktur biasanya diperuntukkan untuk perusahaan pabrikasi. Ya, jadi kalau misalkan kalian
sudah PKL ya, pasti ada yang PKL di beberapa perusahaan PT. Jadi kalian bisa melihat proses pembuatan produksi secara langsung. Jadi itu yang merupakan perusahaan manufaktur. Fungsinya apa? Untuk membantu proses pencatatan produksi. Ada di sini ada alur aktivitas perusahaan manufaktur. Ada 3 bidang utama. Yang pertama di sini adalah pembelian bahan baku, proses bahan baku hingga menjadi barang jadi, serta penjualan barang jadi. Gitu. Ada 3 bidang utama dalam perusahaan manufaktur. Oke, kita lanjut di sini. Nah, ada perbedaan lagi dari perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Kalau jasa, ya di sini dari ketiga perusahaan ini perbedaannya hanya di persediaan. Ya, jadi kalau perusahaan jasa di sini ada 3 perbedaannya dari perusahaan yang lain. Yang pertama, tidak memiliki persediaan karena sifatnya adalah pelayanan kalau jasa. Lalu pembelian langsung dimasukkan dalam akun peralatan atau perlengkapan. Ya kayak misalkan salon. Ya jadi misalkan salon menggunakan shampoo ya. Shampoo itu termasuk perlengkapan. Jadi pembeliannya langsung udah masuk ke akun perlengkapan atau peralatan. Dan tidak ada harga pokok penjualan gitu. Oke, di sini lanjut di perusahaan dagang. Kalau dagang ada persediaan barang dagang ya, karena kan kita mengambil dari supplier. Lalu ada proses pembelian dan ada harga pokok produksi atau HPP. Nah, di manufaktur, perusahaan manufaktur di sini banyak ya prosesnya. Ada persediaan bahan baku, persediaan bahan pembantu, persediaan dalam proses produksi, persediaan barang jadi, ada akuntansi biayanya, ada pembelian, dan ada harga pokok penjualan atau HPP. Jadi itu bedanya dari segi penjualan ya, atau akun yang dipakai nantinya dari perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Oke, lanjut ya di sini. Nah, ada akun pada Mayop, ada 3 akun yang harus kalian pahami di sini. Oke. Ada yang pertama akun header. Akun header ini adalah akun yang tidak dapat digunakan untuk mencatat transaksi pada Mayop ya. Kalau akun detail ini merupakan akun yang dapat digunakan untuk mencatat transaksi. Kalau akun kontrak, akun yang tata letak saldonya mempunyai perbedaan atau berlawanan dari akun-akun yang lain yang memiliki posisi yang berlawanan. Contoh dari akun header di sini. Nah, kelompok akun header ada 8. Di sini ada aset atau harta, liability, kewajiban, equity atau ekuitas, income, pendapatan, cost of sale, harga pokok penjualan, expense, ada beban, ada income, pendapatan lain-lain, ada expense, beban lain-lain yang di luar usaha. Gitu. Nah, di sini ada kelompok perusahaan jasa. Di sini ada tertera ya gambar, nama, dan nomor akun dalam perusahaan jasa. Di sini ada kelompok 1 ya, 1 di sini ada akun aset. Jadi akun aset ini berupa harta lancar, kas, piutang usaha, perlengkapan, surat berharga, iklan, karena kan perusahaan jasa, sewa, dibayar di muka, harga tetap, tanah, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, dan lain-lain. Nah, ini yang disebut dengan akun aset. Ya, aset. Oke. Nah, yang kedua di sini ada liability atau kewajiban. Kewajiban di sini bersifat ada utang dan piutang. Ada utang ya, ada utang, terus utang jangka pendek atau lancar, utang usaha, gaji, bunga, pajak, dan lain-lain. Nah, ada ekuitas, ada modal dan pemilik, ada preferred jika dibutuhkan, lalu ada income, ada pendapatan. Nah, di sini itu tadi akun
equity dia tadi nomor 3. Nomor 3 di sini ada modal pemilik dan prefer pemilik. Ya, nomor 4, akun nomor 4 ini adalah income atau pendapatan. Pendapatan di sini ada pendapatan jasa atau usaha dan pendapatan yang lain. Ya, nomor 5 di sini ada beban atau expense. Di sini kalau perusahaan jasa ada beban gaji, beban air, listrik dan telepon, beban pajak dan beban bunga. Oke, lanjut ke kelompok perusahaan dagang. Sama ya, hampir sama dengan perusahaan dagang, hanya yang membedakan di aset, mungkin aset, lalu utangnya ya, dan beban yang di kelompok perusahaan dagang cukup banyak ya. Di sini ada akun aset nomor 1. Nah, di sini bisa kalian lihat aset-aset atau hartanya apa saja. Nomor 2 di sini ada kewajiban atau utang. Nah, utangnya di sini tergantung dari perusahaannya ya. Nah, akun nomor 3 yang ini ada modal dan prefer. Akun nomor 4 di sini ya ada income atau pendapatan. Nah, di sini ada beban di sini ya, beban perusahaan dagang di sini ada banyak. Ada beban gaji toko, beban gaji kantor, sewa gedung, asuransi dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang terakhir ada kelompok perusahaan manufaktur. Nah, di sini banyak sekali ya nama dan nomor akun dalam perusahaan manufaktur. Bisa kalian lihat sama fungsinya. Yang nomor 1 ini adalah aset atau harta. Sampai sini ya. Lalu nomor 2 di sini ada liability atau kewajiban. Nomor 3 biasanya modal atau ekuitas ya. Nomor 4 di sini ada income atau pendapatan. Oke, kalau nomor 5 di sini ada cost of sale, harga pokok penjualan. Nomor 6 di sini ada beban atau expense. Nah, di sini ada other income dan other expense gitu. Oke, nah sekarang Ibu akan menjelaskan tadi ya dari perusahaan modal dan modul manufaktur sudah Ibu jelaskan. Nah, sekarang cara mengubah currency dolar menjadi rupiah. Currency itu adalah mata uang. Nah, oke. Caranya adalah kalian klik kanan pada Windows atau desktop, klik personalize. Nah, di sini kalian klik home. Ini yang untuk Windows 10 ya. Hampir sama dengan Windows yang lain. Kita pilih yang time and language. Ya, di sini ada speech, region, and date. Oke. Nah, Ibu pilih region karena kita akan mengganti mata uangnya. Oke, di sini country or region-nya kalian ubah menjadi Indonesia. Ini tetap regional formatnya karena yang diganti di sini relate setting, additional date, time and regional setting kita klik. Oke. Di sini region kita ganti ya format numbernya. Nah, sesuaikan dengan Indonesia. Di sini kita cari Indonesia. Oke. Nah, sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, kita pilih apply dan oke. Nah, kita buktikan di sini sudah terganti mata uangnya atau belum. Kita klik aplikasi Mayop. Dan di sini Ibu sudah membuat aplikasi atau perusahaan yang sudah Ibu buat ya. Di sini ada PD Mitra yang sudah kita bahas di kelas 11 semester 1 dan 2. Kita klik open, oke, nano. Nah, di sini Ibu melihat akun listnya. Nah, sudah berubah ya menjadi rupiah. Sebelumnya tadi sebelum diganti masih dolar. Oke. Nah, itu tadi sekilas tentang pengantar perusahaan manufaktur. Nah, untuk prakteknya kita masih membahas perusahaan dagang karena kan di kelas 11 belum tuntas ya. Masih banyak yang harus kita bahas. Jadi untuk di kelas 12
Karena Ujikom dan LSP ini memakai perusahaan dagang, maka kita prakteknya masih perusahaan dagang. Kalau misalkan perusahaan dagang sudah selesai dibahas semua, berarti kita membahas sedikit tentang perusahaan manufaktur. Ya, oke, minggu depan kita akan membahas materi pengenalan fitur-fitur yang ada di aplikasi Mayop versi 18. Walaupun Ibu sudah menjelaskan di kelas 11, mungkin ada yang masih lupa. Nah, jadi Ibu jelaskan lagi di kelas 12. Oke, sekian pertemuan hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.